Bismillahirrahmanirrahim. Bebas, sosoknya seperti apa, rambutnya gitu. Dia itu rambutnya keriting. Oh, yang tadi dong. Memang laki. Wah, ya. Oke, memang laki gitu ya. Oke. Terus romantis sih, kalau dalam mimpi aku suka pegangin tangan. Terus Oke. pokoknya kayak manja-manjain aku gitu. Jadi kayak Oke. bener-bener hasil nasiku tuh betul-betul nyata gitu. Bener-bener nyata gitu. Nyata. Ya? Dia tuh orangnya berarti romantis, tinggi nggak dia orangnya? Enggak tinggi. Putih, Putih. jenggotan? Enggak. Oh, kayak jenglot ya? Bukan. Ini kayak laki-laki pada umumnya sih. Oke, laki-laki pada umumnya. Kamu jadian sama Rehan tuh udah berapa lama? Setahun lebih. Setahun lebih ya? Terus kalau misalkan tempat favorit kamu sama Rehan tuh di mana? Hutan. Ngomong itu tanpa ragu tuh nggak? Tempat favorit kamu di hutan gitu langsung. Kenapa di hutan? Yang pertama kali aku kejadian aku mimpi dia dari hutan. Oh, Itu memang kenyataan sih. kamu mimpi di hutan. Waktu Berarti kamu ketiduran di hutan atau gimana? waktu nanam jagung, ketiduran di bawah pohon. Oke. Oke. Kalau menikahnya aku nggak tahu karena hanya bayangan dalam mimpi. Oke. Tapi semoga dalam mimpi bisa nikah sih. Bisa dalam mimpi saat ini juga kamu bisa nikah dalam mimpi. Tapi kan harusnya Aku udah pernah mimpi sekali menikah sama dia. oke. Tapi langsung dibuat adat sama orang tua. Wow. Bahaya. Bahaya ya saya. Oh, oke. Karena pernah kerasukan habis itu. Kamu kerasukan? Maksudnya kerasukan Rehan atau? Nggak tahu kerasukan Ryan atau enggak. Pokoknya aku habis mimpi pernikahan itu. Besoknya aku kerasukan dari jam 6 subuh jam 8 malam sampai jam 6 subuh. Wih. Sambil minum racun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jema'in. Berjumpa lagi dengan channel kita Ruki Azza. Pada hari ini kita akan mencoba kembali membahas suatu hal yang lagi viral hari ini, yakni tentang seorang yang bernama Intan Lambata yang terkenal pada hari ini dengan bait lagunya tentang seorang yang bernama Raihan. Siapakah sebenarnya sosok misterius yang bernama Raihan ini? Ikhwafidin rahimakumullah, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Intan ini di banyak podcast dan acara, bahwa sosok yang ia sebut Raihan itu tak lain dan tak bukan adalah seorang yang sering hadir dalam mimpinya, yang menyukainya, dan bahkan mengatakan ia telah melakukan yang namanya proses pernikahan dan melakukan hubungan layaknya suami istri. Berdasarkan pengalaman ini ada indikasi bahwa Intan ini telah disukai oleh makhluk lain, yakni dari bangsa jin, atau kita sebut juga dengan jin pencinta. Ya, ini berdasarkan pengalaman yang ia tuturkan sendiri, dan bahkan beliau mengatakan bahwa sosok yang ia cintai itu adalah dari bangsa jin. Ikhwafidin rahimakumullah, hal semacam ini sudah tidak asing lagi di tengah masyarakat kita. Banyak di antara kita mengalami hal seperti ini. Bahkan ciri khas dari jin pencinta ini adalah mengajak menikah dalam mimpi. Sering muncul dalam wujud yang tidak dikenali, atau berwujud sosok yang sangat tampan sekali dan menawan sekali. Dan bahkan mereka mengajak untuk berhubungan layaknya suami istri. Dan ada suatu hal yang lebih ekstrim daripada itu, bahkan dia bertasyakul ke alam manusia. Dia menyerupai seseorang yang ia cintai, seperti suaminya, seperti pacarnya,
bahkan mengajak untuk berhubungan intim. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau hal ini berlaku terus dan tidak ada usaha penolakan dari yang bersangkutan dan dia menikmati akan hal itu, berhubungan intim dalam mimpinya, dan dia pun menikmati akan hal itu, dan tidak ada sedikit pun penolakan dalam dirinya, maka dia sungguh jatuh kepada yang namanya perzinahan. Ikhwan fillah rahimakumullah, apa sih sebab seseorang itu dicintai oleh jin? Sebenarnya pembahasan ini sudah ada dalam YouTube kita sebelumnya. Silakan saja scroll ke bawah. Paling tidak, kebanyakan itu adalah kenapa jin jatuh cinta kepada manusia, karena ulah manusia itu sendiri diantaranya, yakni membiarkan auratnya terbuka, bahkan ketika mereka melepas pakaian tanpa menyebut asma Allah. Bukankah Rasulullah telah mengatakan dari Ali bin Abi Thalib, sitru ma baina a'yunil jinni wa awrati bani Adam ayyakula bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang membatasi antara penglihatan jin dan auratnya Bani Adam itu adalah ketika ia membaca bismillah. Jadi ketika melepaskan pakaian maka bacalah bismillah supaya penglihatan dari bangsa jin itu tertutup. Ketika kita tidak membaca doa tersebut, ketika kita membuka pakaian, maka dengan leluasanya jin itu menikmati aurat kita. Ketahuilah ya ikhwah, sesungguhnya jin itu memiliki hasrat, memiliki nafsu biologis layaknya kita manusia. Mereka juga mempunyai nafsu syahwat. Maka waspadalah akan hal itu. Ketika mereka menikmati aurat kita, maka terkadang syahwat mereka bangkit, dan maka ketika itulah mereka menyukai kita dan melakukan hal-hal yang mereka inginkan, yakni bahkan sampai kepada yang tingkat ekstrim, yakni melakukan hubungan suami istri. Ikhwan fillah rahimakumullah, seperti yang kita ketahui, kita review sedikit bahwa ciri khas seseorang dicintai oleh jin itu, yakni diantaranya adalah merasa ada orang yang ikut tidur bersamanya. Kemudian mimpi basah, yakni mimpi hubungan suami istri. Nah, memang nanti apa bedanya dengan orang mimpi basah ketika akil baligh, ini nanti pembahasannya lain lagi. Jadi mimpinya sering mimpi suami istri, sering mimpi diajak menikah, sering mimpi diajak oleh lawan jenisnya kepada tempat tertentu. Dan bahkan dalam mimpinya diajak untuk menikah, kemudian melamar, kemudian adanya di acara pernikahan dan pesta, serta lain-lain. Ini adalah ciri khas dari jin pencinta tersebut. Nah, bagaimana sih caranya untuk supaya jin ini tidak hadir dalam mimpi? Tak lain dan tak bukan, yakni kembali lagi kepada ajaran kita. Di antaranya supaya hubungan intim tidak terjadi di alam mimpi, di antaranya lakukan adab-adab tidur. Adab-adab tidur itu yakni berwuduk seperti laksananya sholat. Kita berwuduk dengan sempurna, kemudian mengibas tempat tidur, dibersihkan tempat tidur, dikibas pakai kain ataupun sapu juga boleh, nggak apa-apa. Kemudian membaca Al-Fatihah, membaca ayatul kursi, membaca dua surat terakhir surah Al-Baqarah, kemudian membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masingnya 3 kali, kemudian ditiupkan ke tangan, usapkan kepada seluruh tubuh yang terjangkau. Kemudian apalagi? Mereng arah kiri, arah kanan, kemudian membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kalau belum tertidur juga, maka bacalah zikir sampai tertidur. Atau kalimat-kalimat thayyibah, apapun yang dibaca silakan. Mau membaca la haula quwata illa billah, mau membaca istighfar, astagfirullahalazim, mau membaca subhanallah, mau membaca hasbiyallah, terserah apapun dari kalimat thayyibah silakan dibaca. Sampai nanti tertidur. Ya, kemudian caranya yang kedua, sebelum tidur itu bisa dilakukan
meruqyah parfum wangi kasturi ataupun gaharu, silakan dibacakan ayat-ayat ruqyah, dibuka botolnya, botol parfum tersebut, kemudian dibacakan ayat-ayat yang kita hafal, apapun ayat-ayat yang kita hafal, ataupun terkhusus nanti ada ayat-ayat tertentu yang dibaca, ayat-ayat ruqyah yang telah kita baca, yang hafal, kemudian dibacakan, nanti ditiupkan, nanti minyak kasturi ini, parfum kasturi ini bisa dioleskan di tempat yang sensitif, dioleskan di antara kedua paha, nanti dioleskan, kemudian di tempat sensitif, ya pokoknya di tempat sensitif deh, begitu kata lainnya. Kemudian nanti setelah itu lakukan ini berulang-ulang, setiap kali mau tidur dilakukan, insya Allah akan mengurangi ataupun akan mencegah dari mimpi bersama orang yang sering hadir dalam mimpi tersebut, ya, atau jin pencinta tersebut. Insya Allah ini akan mengurangi dan bahkan nanti ini akan mencegah mereka untuk tidak hadir dalam mimpi. Kemudian caranya bagaimana lagi? Silakan lakukan ruqyah mandiri ataupun minta tolong kepada peruqyah syar'i untuk diruqyah. Ikhwafidin rahimakumullah. Kemudian bagaimana untuk pencegahannya juga bisa di-scroll ke bawah, karena pembahasan ini telah kita bahas sebelum-sebelumnya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apapun yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala macam mara bahaya, bencana serta wabak, serta gangguan para setan yang mencoba menggoda umat manusia ini, terutama umat Nabi Muhammad SAW. Ikhwafidin rahimakumullah. Barangkali ini yang kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.